Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengar nomor perkara nomor 120 garing PDT garing 2022 garing PN Palembang pada hari Jumat 28 Januari 2022 akan dimulai. Dengan susunan majelis Hakim Dr. Indra Santayuda SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Rahmadita Nurpadila SH.MH sebagai Hakim Anggota 1, Tri Ayu Wulandari SH.MH sebagai Hakim Anggota 2, dan saya Muhammad Robi Firly SH.MH sebagai Panitera. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang mengadili perkara wan prestasi nomor perkara 120 garing PDT garing 2022 garing PN Palembang antara Sophia Aprilia sebagai penggugat melawan Silvi Purnamasari sebagai tergugat pada hari ini Jumat tanggal 1 April 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas pengadilan dipersilakan memanggil para pihak terkait. Penggugat atas nama Sophia Aprilia dan tergugat atas nama Silvi Purnamasari dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Saudari tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari tunjukkan kartu identitas saudari? Baik yang mulia. Saudari tergugat, apakah benar saudari penggugat bernama Sophia Aprilia? Berapa umur Anda? Apa agama Anda? Apa pekerjaan Anda? Dan di mana alamat Anda? Iya yang mulia, umur saya 35 tahun, agama saya Islam, saya seorang PNS, saya tinggal di Lorong Jaya Sempurna nomor 50 garing 2091, 28 garing 09 Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Apakah sidang pada hari ini saudari penggugat didampingi? Silakan penasehat hukum untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah yang mulia, nama saya Nur Hafifah SH.MH di kantor advokat dan penasihat hukum CBS di Jalan Padang Selasa nomor 24F Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Baiklah, bisakah Anda memperlihatkan surat kuasa hukum? Dari saudari tergugat, apakah saudari dapat untuk menunjukkan identitas saudari? Silakan. Saudari tergugat, apakah benar nama Anda adalah Silvi Purnamasari? Berapa umur Anda? Apa agama Anda?
apa pekerjaan Anda dan di mana Ya, alamat benar Anda? Yang Mulia. Saya Silvi Purnamasari. Saya berumur 31 tahun. Agama saya Islam. Pekerjaan saya wira swasta. Dan alamat saya Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 24J, 910 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Baiklah, apakah sidang pada hari ini saudari tergugat Ya, benar. didampingi Saya oleh kuasa didampingi hukum? oleh kuasa hukum Yang Mulia. Silakan kepada penasihat hukum dari saudari tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Nanda Maharani SHMH di kantor advokat RFS di Jalan Mataram 2 Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Bisakah Anda untuk memperlihatkan surat kuasa hukum Anda ini, saudari kuasa hukum? Silakan. Saudari tergugat, apakah Anda mengetahui mengapa Anda datang ke pengadilan ini? Apakah saudari Sophia Aprilia Iya, ini benar, Yang sebagai Mulia. penggugat? Saudari penggugat, apakah Anda merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau dalam hal ini hutang piutang kepada tergugat? Saudari penggugat, apakah Anda mengetahui mengapa Anda datang ke pengadilan pada Iya, hari benar ini? Yang Mulia. Saya sebagai penggugat dan saya mengetahui kenapa saya datang ke sini. Saudari penggugat dan tergugat, Anda datang ke pengadilan berdasarkan panggilan kepada Anda dari beberapa hari yang lalu. Pengadilan tersebut kami nyatakan resmi dan patuh kepada hukum atas perkara wan prestasi. Baiklah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini, kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudari tergugat bahwa tidak melunaskan hutang itu adalah perbuatan yang tidak baik. Mengapa? Karena dengan perbuatan tersebut, apalagi melalui persidangan ini, ditakutkan akan menyebabkan permusuhan dan harapannya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan saja. Saudari penggugat sengketa wan prestasi ini, Sudah Yang Mulia, saya berkeinginan untuk melakukan persidangan karena saya beranggapan saudari Silvi melewati batas perjanjian yang sudah disepakati. saudari penggugat, coba pertimbangkan lagi keputusan untuk melakukan sidang karena dengan adanya saudari. Karena kita ketahui bahwa permusuhan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kita harus bisa saling memaafkan dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Bagaimana penggugat? Apakah sudah Ya, mempertimbangkan? terima kasih Yang Mulia. Saya sudah pertimbangkan Yang Mulia dan tetap untuk sengketawan prestasi dengan tergugat. Bagaimana dengan saudari tergugat? Saya sudah mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan Yang Mulia, namun tidak menemukan titik terang. Bagaimana dengan saudari penggugat? Saya tanya sekali lagi, apa tidak mau mempertimbangkannya Tidak kembali? Yang Mulia, saya tetap pada keputusan yang telah saya buat. Saudari penggugat, apakah sebelumnya sudah dicoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan secara kekeluargaan? Sudah Yang Mulia, tetapi tidak dapat titik temu dan hanya ada kegagalan dan konflik di antara kami berdua. Baiklah, saudari penggugat dan saudari tergugat, upaya perdamaian dalam persidangan ini belum berhasil. Namun tentu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan saudari tergugat untuk menyelesaikan masalah keluarga ini secara proses mediasi di luar persidangan. Bagaimana saudari Majelis Hakim atau sendiri? Terima kasih Yang Mulia. Kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator pada perkara ini. Baiklah, untuk memberi kesempatan para pihak melakukan mediasi dengan mediator dengan hakim anggota 2 atas nama Tri Ayu Wulandari SHMH, maka sidang hari ini ditunda sampai minggu depan. Dengan agenda minggu depan tanggal berapa? Tanggal 8 April 2022 Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai dengan tanggal 8 April tahun 2022 kepada penggugat pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata sengketa wan prestasi nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang akan dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang mengadili perkara sengketa wan prestasi nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang antara Sofia Aprilia sebagai penggugat melawan Silvi Purnamasari sebagai tergugat pada hari ini Jumat tanggal 8 April 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah mendengarkan hasil mediasi. Saudara Panitra, apakah penggugat dan tergugat dapat Ya, Yang Mulia. Penggugat, tergugat, beserta mediator dapat hadir. Petugas pengadilan, silakan untuk memanggil tergugat dan penggugat untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Yang Mulia. Penggugat atas nama Sofia Aprilia dan tergugat atas nama Silvi Purnamasari, silakan memasuki ruangan persidangan. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana dengan saudari tergugat? Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Penggugat dan tergugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan sengketa wan prestasi ini. Coba saudara pikirkan untuk melakukan persidangan ini. Sebelumnya saudari-saudari dahulunya berhubungan bahkan lebih baik kan? Dan tidak ada konflik di antara kalian berdua. Coba pikirkanlah dahulu bagaimana pandangan orang tentang permusuhan kalian. Coba saling berpandangan terlebih dahulu, siapa tahu dapat menemukan titik temu atas masalah ini. Terima kasih atas nasihatnya Yang Mulia, tetapi saya tetap pada pendirian saya Yang Mulia. Tidak ada lagi jalan keluarnya. Saya sudah putus asa dengan permasalahan sengketa wan prestasi ini. Bagaimana dengan tergugat? Baiklah, nampaknya perdamaian tidak dapat tercapai. Selanjutnya dengan agenda mendengarkan hasil mediasi, saudari mediator, bagaimana proses berlangsungnya mediasi? Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Proses mediasi sudah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Para pihak sudah bertemu untuk mengupayakan perdamaian namun tidak menemukan kata sepakat untuk berdamai Yang Mulia. Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah betul saudari penggugat tidak ingin berdamai? Iya Yang Mulia, mediasi tidak berhasil, saya tetap ingin melakukan persidangan. Baiklah, saya akan membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator. Laporan mediasi gagal. Nama Tri Ayu Wulandari SHMH, Palembang 5 April tahun 2022, nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang. Lapor hal tentang laporan mediasi gagal. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dengan nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang di Pengadilan Negeri Palembang. Dengan hormat, bersama ini saya selaku mediator dalam sidang sengketa wan prestasi perkara nomor 120/PDT/2022/PN Palembang memberitahukan bahwa dalam proses mediasi yang kami laksanakan telah gagal mencapai kesepakatan. Demikianlah laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat kami ucapkan terima kasih. Palembang 5 April 2022 atas nama Tri Ayu Wulandari SHMH ditandatangani. Pernyataan pada tanggal 5 April 2022, saya Tri Ayu Wulandari SHMH sebagai mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang dengan ini menyatakan bahwa perkara pengadilan nomor 120/PDT/2022/PN Palembang antara Sofia Aprilia melawan Silvi Purnamasari telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah tempuh pada tanggal 5 April tahun 2022. Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku mediator dan para pihak yang bersangkutan. Pihak tergugat Silvi Purnamasari, pihak penggugat Sofia Aprilia. Baiklah, demikianlah laporan hasil mediasi. Karena mediasi gagal, selanjutnya acara pembacaan gugatan. Mengingat perkara ini adalah perkara sengketa wan prestasi, maka sidang akan dilanjutkan dan terbuka untuk umum. Saudari penggugat,
Silakan bacakan surat gugatannya. Kuasa hukum diperbolehkan untuk mewakili pembacaan surat gugatan tersebut. Menyelamatkan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 24J 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut pihak tergugat. Adapun dalil-dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, pihak penggugat dan pihak tergugat mengadakan transaksi menyewa di mana pihak tergugat telah menyewa ruko atau toko dari pihak penggugat. Transaksi sewa itu telah disepakati dengan harga Rp750 juta dengan surat perjanjian sewa menyewa tertanggal Selasa 24 Agustus 2021. Satu, bahwa dalam surat perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran kepada pihak penggugat dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama, pihak penggugat membayar Rp375 juta dari 50% dari keseluruhan harga yang disepakati. Mohon maaf, saya ulangi, dibayarkan pihak tergugat setelah penandatanganan surat perjanjian. Yang kedua, sisa pembayaran Rp375 juta, yakni 50% dari keseluruhan harga yang disepakati, yaitu Rp750 juta akan dibayarkan pihak tergugat selambat-lambatnya, yakni Kamis 24 Februari 2022. 6 bulan setelah penandatanganan surat perjanjian tersebut. Yang kedua, bahwa hingga saat ini pihak tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran, yaitu Rp375 juta, meskipun penggugat telah berulang kali menegur baik secara lisan maupun tertulis. Tergugat tidak dapat dihubungi dan sama sekali tidak memberi kabar selama hampir 1 bulan lebih dari surat perjanjian telah ditetapkan bahwa pembayaran akan dilunasi setelah 6 bulan pemberian DP. Yang ketiga, bahwa akibat itikat tidak baik dari tergugat menimbulkan kerugian material dan imaterial pada pihak penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi, salah satu pihak dapat dikatakan melakukan wan prestasi apabila telah adanya teguran atau tuntutan dari pihak yang berhak atas prestasi tersebut, dan berlandaskan pasal 1754 KUH Perdata, di mana berbunyi penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan. Jika barang yang telah dimaksud pasal tersebut diartikan dengan uang, maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya. Selain kewajiban itu, dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam, uang dibebankan kewajiban tambahan, yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan. Pihak penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri 1 Palembang berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menerima dan mengabulkan gugatan pihak penggugat seluruhnya. Yang kedua, menghukum pihak tergugat untuk membayar kepada pihak penggugat sebesar Rp375 juta. Selanjutnya, menghukum pihak tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain ini kami ajukan atas perhatian majelis hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Palembang, Selasa 28 Februari 2022. Hormat kami, Nur Hovifah, SHMH. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan saudari tergugat? Apakah sudah mengerti maksud dari permohonan saudari tergugat? Apakah saudari akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Menjawab secara tertulis, Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap mengajukan jawaban pada Siap, hari Yang ini? Mulia, dan saya akan sampaikan pada sidang hari ini. Baiklah. Selanjutnya pembacaan jawaban tertulis dari tergugat. Saudari tergugat, silakan bacakan jawaban tertulis saudari. Eksepsi atau surat jawaban tergugat dalam nomor perkara 120/PDT/2022 PNPFG Palembang 8 April 2022.
Kepada yang terhormat Ketua Majelis Tinggi Palembang, saya yang bertanda Silvi Purnamasari selaku tergugat berdasarkan tanggal 1 April 2022. Dengan ini perkenankan saya selaku kuasa hukum dari tergugat mengajukan jawaban atas gugatan para penggugat tertanggal 1 April 2022 tersebut, bahwa tergugat tentu dalam yang diajukan oleh kecuali yang diakui dan dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat terlihat dari bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan para penggugat tidak terdapat di ayat objek ruko. Disebutkan secara tegas lokasi yang sebenarnya objek ruko sengketa tersebut berada. Selanjutnya, mohon kepada majelis hakim yang sah dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dalam keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Yang ketiga, memberikan tambahan dalam mengumpulkan uang sampai yang tergugat mampu untuk melunasi segala hutangnya kepada penggugat. Yang keempat, membebankan segala biaya yang terkait perkara ini pada Palembang 1 April 2022. Baiklah, bagaimana dengan penggugat atas eksepsi dari tergugat? Apakah akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis? Tertulis, Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap mengajukannya pada hari ini? Saya belum siap, Yang Mulia, dan akan saya sampaikan pada sidang yang akan datang. Majelis Hakim sepakat menunda persidangan sampai dengan minggu depan. Saudara Panitera, Tanggal 15 April 2022, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai dengan minggu depan, tanggal 15 April tahun 2022. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada penggugat dan tergugat diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor register 120/PDT/2022/PN Palembang ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang pada hari tanggal 15 April 2022 akan dimulai. Dengan susunan majelis hakim yang sama dengan sidang yang lalu. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang mengadili perkara sengketa wan prestasi dengan nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang antara Safia Aprilia sebagai penggugat melawan Silvi Purnamasari sebagai tergugat pada hari ini Jumat tanggal 15 April tahun 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah mendengarkan replik dari penggugat. Saudara petugas pengadilan, apakah penggugat dan tergugat dapat dihadirkan di persidangan Yang pada mulia, hari ini? penggugat dan tergugat dapat hadir di persidangan hari ini. Penggugat atas nama Sofia Aprilia dan tergugat atas nama Silvi Purnamasari dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti persidangan. Bagaimana dengan saudari tergugat? Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?
Baiklah, selanjutnya pembacaan replik tertulis dari penggugat. Saudari penggugat dipersilakan untuk membacakan replik tertulis. Kuasa hukum diperbolehkan untuk mewakili pembacaan surat. Izinkan saya untuk membacakan replik. Palembang, 15 April 2022, perihal replik. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Perkara nomor 120/PDT/2022 PN Palembang. Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan surat lisan dan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara ini, maka perkenankan kami selaku kuasa hukum penggugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya penggugat kepada Majelis Hakim Yang Mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. Dalam eksepsi tergugat angka 1 yang menyebutkan bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat kecuali diakui dan kecuali diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban itu tidak dapat diterima Yang Mulia dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah menghubungi 1 bulan sebelum batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan sesuai dalam surat perjanjian yang sudah disepakati. Yang kedua, bahwa 1 bulan setelah batas waktu pembayaran tergugat belum memberikan konfirmasi Yang Mulia. Yang ketiga, bahwa dalil yang telah penggugat ajukan itu benar adanya dengan dibuktikannya tangkapan layar dari log panggilan dan pesan dari pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Yang keempat, bahwa pihak tergugat baru menghubungi pihak penggugat setelah 1 bulan setelah batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, bahwa penggugat tidak dapat menerima alasan apapun karena telah memberikan konfirmasi bahkan 1 bulan sebelum ditentukan berdasarkan surat perjanjian yang sudah disepakati bersama Yang Mulia. Yang kedua, bahwa gugat dalam penggugat mengalami pengangguran soal mana apa yang diuraikan dalam dalil gugatan, para penggugat tidak terdapat uraian mengenai letak objek ruko yang disengketakan, di mana tidak menyebutkan secara tegas lokasi sebenarnya. Itu tidak dapat kami terima juga Yang Mulia dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. 1. Bahwa letak objek ruko yang disengketakan itu tidak dapat dipermasalahkan. Karena perjanjian yang telah ditetapkan itu mengenai perjanjian sewa-menyewa, bukan perjanjian jual-beli. Sehingga dalam hal ini, letak objek ruko tidak dapat dipermasalahkan karena pada dasarnya hal tersebut sudah diketahui dan ditempati sendiri oleh pihak tergugat Yang Mulia. Yang kedua, bahwa eksepsi tergugat angka 2 itu tidak sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati bersama. Dalam pokok perkara nomor 1, bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Yang kedua, bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. Yang ketiga, bahwa penggugat tetap pada pendiriannya dengan tergugat karena merasa, mohon maaf Yang Mulia saya ulangi, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian, sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan tergugat, maka berdasarkan gugat mohon kiranya majelis yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebelumnya. Demikianlah tanggapan penggugat atas surat tangkisan dan jawaban tergugat kami sampaikan pada persidangan hari ini. Atas kesempatan yang diberikan, diucapkan terima kasih Yang Mulia. Palembang, 12 April 2022. Terima kasih Yang Mulia. Kuasa hukum. Bagaimana dengan saudari tergugat? Apa ada yang akan tergugat sampaikan atas replik yang dari penggugat sampaikan? Dengan jawaban semula saya Yang Mulia, bahwasanya saya kehilangan kontak saudari Sophia karena insiden pencopetan yang saya alami. Baiklah, tanya jawab lanjutkan dengan jawaban tergugat saudari tergugat. Apakah sudah menyiapkan jawaban tergugat? Saya menyiapkan jawaban tergugat Yang Mulia. Untuk itu saya meminta sidang ditunda sampai minggu depan untuk menyiapkan duplik. Baiklah, majelis hakim sepakat untuk menunda persidangan sampai dengan minggu depan. Bagaimana dengan saudara Paditra? Minggu depan Tanggal 22 April 2022 Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai dengan minggu depan, tanggal 22 April tahun 2022, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
kepada penggugat dan tergugat diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor register Seraru 120/PDT/2022/PN Palembang ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang pada hari Jumat 22 April 2022 akan dimulai. Dengan susunan majelis masuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang mengadili perkara sengketa wan prestasi dengan nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang antara Sofia Aprilia sebagai penggugat melawan Silvi Purnamasari sebagai tergugat pada hari ini Jumat tanggal 22 April 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda, sidang hari ini adalah mendengarkan duplik dari tergugat. Saudara petugas pengadilan, apakah penggugat dan tergugat dapat dihadirkan? Iya, Yang Mulia. Pada hari Tergugat dan tergugat dapat hadir di persidangan hari ini. Penggugat atas nama Sofia Aprilia dan tergugat atas nama Silvi Purnamasari dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana dengan saudari tergugat? Apakah saudari siap dan sehat mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat agar kalian mengurungkan niat untuk melakukan sidang sengketa wan prestasi ini. Sudah Yang Mulia, keputusan saya sudah yakin Yang Mulia. Bagaimana dengan saudari tergugat? Saya tetap pada pendirian saya semula Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya pembacaan duplik tertulis dari saudari tergugat. Saudari tergugat, silakan untuk membacakan duplik tertulis saudari. Kuasa hukum diperbolehkan untuk mewakili pembacaan surat. Secara tertulis saja. Duplik dalam perkara perdata nomor 120/PDT/2022/PN Palembang antara Silvi Purnamasari, pekerjaan wira swasta, jabatan pengusaha, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 24J 910 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni saya sendiri, Nanda Maharani SHMA, pekerjaan advokat, alamat Jalan Gelatik Blok B3 nomor 11, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Melawan Sofia Aprilia Irawan SPD MPD, pekerjaan guru, jabatan PNS, dengan alamat Lorong Jaya Sempurna nomor 50, RT 28 RW 9 Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Nur Hafifah SHMH, pekerjaan advokat, alamat Jalan Padang Selasa nomor 24F Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Sumatera Selatan. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ini ingin menyampaikan duplik atas replik penggugat tertanggal 22 April 2022 sebagai berikut. Dalam konvensi 1.
bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat sebenarnya tidak berniat untuk menghindari untuk melunasi sisa pembayaran karena tergugat sedang mengalami musibah dan tergugat akan melunasi hutangnya kepada penggugat secara bertahap. 3. Bahwa atas dasar itu kami tetap tidak terima terhadap apa yang telah dituduhkan kepada tergugat. Dalam konvensi 1, menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat agar untuk membayar Yani Putri SHM. Izin Yang Mulia, saya tidak setuju dengan duplik dari pihak tergugat karena saya punya bukti bahwasanya pinjaman itu Baiklah, saya rasa tanya jawab antara penggugat dengan tergugat dianggap cukup. Sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah sudah menyiapkan saya belum alat bukti? menyiapkan alat bukti Yang Mulia. Untuk itu saya meminta sidang ditunda sampai minggu depan untuk menyiapkan alat bukti. Baiklah, Majelis Hakim sepakat menunda persidangan sampai dengan minggu depan. Saudara Panitra, Tanggal minggu depan, 29 April 2022 Yang Mulia. yang ditunda sampai dengan minggu depan tanggal 29 April tahun 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada tergugat dan penggugat diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara nomor perdata nomor register 120/PDT/2022/PN Palembang ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 akan dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang mengadili perkara sengketa wan prestasi dengan nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang antara Sophia Aprilia sebagai penggugat melawan Silvi Purnamasari sebagai tergugat pada hari ini Jumat tanggal 29 April tahun 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Saudara petugas pengadilan, apakah penggugat dan tergugat dapat dihadirkan di persidangan? Ya, Yang Mulia, penggugat dan tergugat dapat hadir di persidangan hari ini. Penggugat atas nama Sophia Aprilia dan tergugat atas nama Silvi Purnamasari dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, kita berlanjut ke pembuktian saudari penggugat. Apakah sudah menyiapkan alat bukti, surat, dan saksi? Majelis Hakim yang saya hormati, alat bukti surat berupa perjanjian utang piutang dan saksi yang saya ajukan atas nama Putri Regina telah siap dan mohon kepada Majelis Hakim agar diperiksa. Saudari penggugat, berikan surat perjanjian utang Baik, piutang ya. ke Majelis Hakim. Fotokopi surat perjanjian hutang piutang sudah sesuai dengan yang aslinya. Lalu bagaimana saudari penggugat, apakah masih ada bukti tertulis lainnya? Tidak ada lagi bukti tertulis yang saya ajukan Yang Mulia. Saya membawa satu orang saksi yang saya ajukan atas nama Putri Regina. Mohon didengar keterangannya. Bagaimana dengan tergugat? Baiklah, kepada penggugat agar mengambil tempat di sebelah kiri atau menyesuaikan. Dan tergugat juga demikian. Silakan memposisikan diri kiri dan ke kanan untuk saudari penggugat dan tergugat.
Baiklah, saudara petugas pengadilan, silakan untuk menghadirkan saksi penggugat ke ruangan sidang. Saksi atas nama Putri Regina dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudari. Apakah saudari membawa kartu identitas? Saya membawa kartu identitas saya, Yang Mulia. Silakan berikan kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah benar nama Anda adalah Putri Regina? Berapa umur Anda? Apa agama Anda? Apa pekerjaan Anda? Dan di mana alamat Anda? Iya benar, Yang Mulia, saya Putri Regina Juliantika, umur saya 28 tahun, agama saya Islam, pekerjaan saya PNS, alamat saya di Lorong Gadung, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudari saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudari anut. Apakah saudari Saya bersedia saksi disumpah, Yang Mulia. Disumpah? Baiklah, kepada petugas pengadilan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari saksi, ikuti ucapan saya. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baiklah, saudari saksi, Anda telah disumpah menurut agama dan kepercayaan yang saudari anut. Maka majelis hakim berharap saudari saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, saudari saksi dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUH Perdata. Apakah saudari Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, saudari saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Majelis hakim Yang Mulia, saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apa hubungan saksi dengan penggugat? Saya adalah rekan kerja dari saudari Sophia. Apakah saudari tahu di mana penggugat dan tergugat tinggal? Iya, saya tahu, Yang Mulia. Alamat Sophia di Lorong Jaya Sempurna, nomor 50 2091 2809 Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Apakah saudari Tahu pasti alamat dari saudari Silpi, Yang Mulia, namun yang saya tahu ia tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Apakah saudari mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat? Siap tahu, Yang Mulia, saudari Sophia sudah menceritakan masalahnya, Yang Mulia. Permasalahan mereka mengenai wan prestasi, Yang Mulia. Bagaimana permasalahan itu? Apakah saudari dapat memberikan keterangan? Bisa, Yang Mulia. Saya selaku rekan kerjanya sekaligus saudarinya bersaksi bahwasanya telah ada perjanjian utang piutang secara tersurat di atas materai antara keduanya. Saudari saksi, apakah Anda mempunyai bukti atas apa yang Anda katakan? Punya, Yang Mulia, yakni sebuah surat perjanjian utang piutang. Saudari saksi, masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini? Ada, Yang Mulia. Saya mengetahui dengan pasti bahwa saudari saya, Sophia, kesulitan menghubungi saudari Silpi saat hendak menagih utang. Baiklah, saudari saksi, adakah hal lain yang Anda ketahui? Tidak ada, Yang Mulia. Hanya itu saja yang saya ketahui. Baik, terima kasih saudari saksi. Silakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Selanjutnya, kita akan mendengarkan dan melihat bukti dan saksi dari saudari tergugat. Bagaimana saudari tergugat, apakah sudah menyiapkan bukti dan saksi pada hari ini? Saya sudah menyiapkan bukti dan saksinya, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara petugas pengadilan, tolong hadirkan saksi tergugat ke ruangan persidangan. Saksi atas nama Getri Fitriana dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudari. Apakah saudari Saya membawa saksi kartu identitas, Yang Mulia.
Mohon tolong diberikan ke sini kartu identitasnya. Saudari saksi, apakah benar nama Anda adalah Getri Fitriana? Berapa umur Anda, apa agama Anda, apa pekerjaan Anda, dan di mana alamat Anda tinggal? Iya benar Yang Mulia, nama saya Getri Fitriana, umur saya 28 tahun, agama saya Islam, dan pekerjaan saya wira swasta. Alamat saya ada di Lorong Jaya Laksana 340, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudari saksi harus disumpah berdasarkan kepercayaan yang saudari anut. Apakah saudari saksi bersedia? Saya bersedia Yang Mulia. Baik, kepada petugas pengadilan, silakan untuk mengambil tempat. Saudari saksi, ikuti ucapan saya. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi, Anda telah disumpah menurut agama dan kepercayaan yang saudari anut. Maka majelis hakim berharap saudari saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, saudari saksi dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUH Perdata. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Iya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat Yang Mulia. Apa hubungan saksi dengan tergugat? Saya adalah teman dekatnya sekaligus tetangga dari Silvi Purnamasari Yang Mulia. Di mana tergugat tinggal? Di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 24J 910 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saudari saksi, apa yang Anda ketahui tentang permasalahan antara tergugat dan penggugat? Tahu Yang Mulia, yakni mengenai sengketawan prestasi. Dari mana saudari saksi mengetahui permasalahan ini? Saya tahu permasalahan ini dari cerita saudari Silvi Purnamasari Yang Mulia. Bisakah saudari memberikan keterangan apa yang saudari ketahui tentang permasalahan ini? Baik Yang Mulia, di sini saya akan memberikan keterangan bahwasanya berdasarkan cerita dari Silvi, dia sudah konfirmasi dan minta tenggang waktu untuk melunasi hutang tersebut. Dan saat saudari Silvi berada di luar kota, ia juga sempat kecopetan dan membuat HP serta dompetnya hilang. Itu sebabnya saudari Sofia sulit menghubunginya, begitupun dengan saya. Baik. Pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia, yakni bukti chat WhatsApp di mana sudah berulang kali mengirimkan pesan, namun sampai saat ini masih tetap pada tanda checklist. Kemudian riwayat panggilan tidak terhubung ketika saya mencoba berulang kali menghubungi kontak Silvi. Boleh Yang Mulia. Ada penguasa hukum penggugat, mohon maaf sebelumnya kepada saudari saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Saudari penggugat dan tergugat dipersilakan untuk mengambil posisinya kembali. Saya ulangi, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan pernyataan yang diberikan saksi tadi, kami keberatan Yang Mulia. Karena bisa saja bukti tersebut adalah hasil manipulasi. Dan dalil kecopetan itu bisa saja alih-alih yang dibuat untuk menutup. Lalu bagaimana dengan Yang Mulia, saya tidak setuju dengan jawaban kuasa hukum penggugat bahwa saksi tergugat tidak memanipulasi data. Hal ini juga terbukti karena saksi tergugat memilih dengan dalil kecopetan sebagaimana yang dikatakan kuasa hukum penggugat. Juga saya tidak setuju karena terdapat bukti laporan polisi dari saudari Silvi bahwa benar adanya saudari Silvi menjadi korban kecopetan pada tanggal 12 Februari 2022 di Sekayu, Musi Banyuasin saat sedang dalam perjalanan keluar kota. Izin memberikan bukti. baik, silakan. Terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Cukup Yang Mulia. Oke. Baik, kepada saudari. Baik, terima kasih atas keterangannya. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Saudari tergugat, mengapa Anda terus mengelak saat penggugat mencoba untuk menagih hutang? Jika memang ada benarnya saudari kecopetan, lantas mengapa saudari tidak menghubungi saudari? Kan sudah saya bilang, itulah mengapa Anda masih bertanya? Saya diberi kesempatan untuk bertanya oleh saudara yang mulia. Jika memang Ibu tidak bersalah, tidak usah emosi, Ibu. Sudah cukup, harap tenang. Baik, saya rasa cukup atas pertanyaan yang diberikan pihak tergugat dan penggugat. Selanjutnya, pihak pengadilan akan menghadirkan expert atau saksi ahli untuk memperjelas kebenaran kasus tersebut. Panitera, dipersilakan untuk memanggil saksi ahli untuk memasuki ke ruangan sidang. Baiklah, silakan saksi ahli untuk masuk. Kepada saudari saksi ahli, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, sehat yang mulia. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudari saksi ahli, benarkah saudara bernama Muhammad Arya Saputra? Berapa umur saudara, tempat tanggal lahir saudara, agama saudara, pekerjaan dan alamat Anda tinggal? Ya benar yang mulia, saya Muhammad Arya Saputra, umur saya 38 tahun, tempat tanggal lahir saya di Palembang 13 Maret 1984 dan agama saya Islam. Pekerjaan saya bidang keahlian spesialisasi pidana hutang piutang keluarga dan bisnis, dan alamat saya di kantor Pusri, pusat kantor Pusri, Jalan Mayor 18 Palembang. Apakah saksi ahli bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Silakan petugas pengadilan untuk mengambil posisi. Silakan saksi ahli untuk maju ke depan. Saudari saksi, ikuti ucapan saya. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara saksi ahli, apakah saudara saksi siap untuk dimintai keterangan? Siap yang mulia. Menurut saksi ahli, pada pasal 1238 KUH Perdata mengatur tentang apa, dan pada pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang apa? Pasal 1238 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa si berutang dinyatakan lalai, cedera, janji apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis somasi atau berdasarkan dari perikatan sendiri dianggap lalai karena telah lewat dari waktu yang ditentukan. Sedangkan pasal 1243 KUHP menyatakan bahwa penggantiannya biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan tetap melalaikan, atau jika suatu yang harus diberikan ada atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan untuk dibuat dalam tanggung jawab yang telah dilampaukannya. Benarkah tuntutan penggugat atas tergugat merupakan pelanggaran wan prestasi? Melihat dari kasus yang sedang berjalan, wan prestasi menurut pasal 1238 KUHP Perdata, yaitu debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, atau dengan kata lain, si berutang adalah pihak yang lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatan sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditemukan. Lalu bagaimana menurut saksi ahli? Kesalahan apa yang terjadi dalam kasus ini? Setelah melihat dan mendengar saksi dan bukti disimpulkan, berdasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUHP Perdata yang berbunyi, si berutang adalah lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Setelah mendengar dan mengetahui isi perjanjian kedua pihak tersebut, menurut saksi ahli, apakah kedua perjanjian tersebut adalah perjanjian sah? Terdapat beberapa syarat membuat perjanjian sah sesuai dengan pasal 1320 KUHP Perdata. Syarat tersebut terdiri dari kesepakatan untuk saling terikat, kecakapan para pihak untuk membuat keterikatan suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang lalai. Terkadang dalam kreditur kesulitan menentukan cara menagih hutang ke orang yang sudah dibayar. Apabila seorang debitur tidak membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada surat perjanjian tersebut, maka debitur sudah melakukan cedera janji atau wan prestasi. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHP Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian ini mengandung unsur yang pertama, perbuatan penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan. Dan yang kedua, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok, pas satu sama lain, dan pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. Dan yang ketiga, mengikatkan dirinya di dalam perjanjian, terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini, orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Apa saja hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam kasus ini, saudara saksi? Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pembahasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pembukaan dinyatakan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur adalah salah satu pihak terpenting dalam transaksi perbankan. Dalam sebuah transaksi simpan pinjam, istilahnya semacam debitur, dan kreditur sangat umum kita dengar. Singkatnya, kreditur adalah pinjaman, sedangkan debitur adalah pihak yang dipinjam. Apa perbedaan melawan hukum dengan wan prestasi, saudara saksi? Perbedaan perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi adalah sebagai berikut. Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang dan tidak bisa mengajukan perbuatan melawan hukum dan minta ganti rugi apabila tidak disebutkan secara jelas pasal berapa dan undang-undang mana yang telah dilanggar. Dengan kata lain, seorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan, sedangkan prestasi berarti prestasi buruk atau cedera janji pihak yang lain yang merasa dirugikan akibat adanya prestasi bisa menuntut penerapan pembatalan perjanjian atau meminta ganti rugi. Menurut saksi ahli, gugatan penggugat tersebut termasuk gugatan perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Termasuk dalam wan prestasi. Dalam kasus ini debitur sudah mendapatkan haknya, namun kreditur belum mendapatkan haknya dan terkendala dalam melakukan atau menunaikan kewajibannya. Lalu bila mana terjadi pengingkaran perjanjian, hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum atau wan prestasi, saudari saksi ahli? Bila terjadi pengingkaran perjanjian, hal tersebut termasuk dalam wan prestasi. Baiklah, terima kasih. Dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi telah selesai, agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari pada pihak majelis hakim. Akan memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulan. Saya tetap pada dalil-dalil permohonan saya dan saya sanggup memenuhi tuntutan tergugat sesuai dengan replik saya, Yang Mulia. Baiklah, silakan pada saudari tergugat agar dapat menyampaikan kesimpulannya. Saya tetap pada jawaban dan duplik yang saya. Baiklah, sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Saudara Panitra, tanggal berapa? Tanggal 6 Mei 2022, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan, tanggal 6 Mei 2022, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada penggugat dan tergugat diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor register 120/PDT/2022/PN Palembang ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Sidang Perkara nomor 120/PDT/2022/PN Palembang pada hari Jumat 6 Mei 2022 akan dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon
Hadirin dimohon untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa wan prestasi dengan nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang antara Sofia Aprilia sebagai penggugat melawan Silvi Purnamasari sebagai tergugat pada hari ini tanggal 5 Mei 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah musyawarah majelis hakim. Saudara petugas pengadilan, apakah penggugat dan tergugat dapat dihadirkan di persidangan pada hari ini? Iya yang mulia, penggugat tergugat dapat hadir di persidangan hari ini. Penggugat atas nama Sofia Aprilia dan tergugat atas nama Silvi Purnamasari dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti Saya persidangan sehat pada yang hari ini? mulia dan saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana dengan saudari tergugat? Apakah Saya siap sehat mengikuti yang mulia persidangan dan pada siap hari ini? mengikuti sidang pada hari ini. Tampaknya perdamaian tidak berhasil dilakukan, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan musyawarah majelis. Untuk putusan, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang terlebih dahulu. Majelis hakim telah selesai melakukan musyawarah, sidang dinyatakan terbuka kembali untuk umum. Kepada petugas pengadilan, silakan untuk menghadirkan saudari tergugat dan penggugat. Baik, yang mulia, petugas atas nama Sofia Aprilia dan tergugat atas nama Silvi Purnamasari dipersilakan. Baiklah, telah dilaksanakannya musyawarah antara majelis hakim, maka majelis hakim akan membacakan putusan terkait sengketa wan prestasi antara Sofia Aprilia sebagai penggugat dan Silvi Purnamasari sebagai tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor perkara 120/PDT/2022/PN Palembang. Demi keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa wan prestasi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan seperti di bawah ini dalam sengketa wan prestasi antara Sofia Aprilia, umur 35 tahun, pekerjaan PNS, alamat Lorong Jaya Sempurna, nomor 5, 2091, RT 28, RW 9, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa, dengan ini pada 28 Februari memberikan kuasa kepada advokat yang bernama Khofifa SHMH, pekerjaan sebagai advokat yang beralamatkan di kantor advokat dan penasehat hukum CBS di Jalan Padang Selasa, nomor 24F Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Warga negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Silvi Purnamasari, umur 31 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 24 J910 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa pada 28 Februari, memberikan kuasa kepada Nanda Maharani Putri SHMH sebagai advokat yang beralamatkan di kantor advokat RFS di Jalan Mataram 2, Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk sengketa, menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan tertanggal 5 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang tertanggal pada 15 Februari tahun 2022 dengan nomor registrasi 120/PDT/2022/PN Palembang dan diperbaiki pada tanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021
pihak tergugat dan pihak penggugat dan pihak tergugat mengadakan transaksi sewa menyewa di mana pihak tergugat telah membeli atau telah menyewa ruko atau toko dari pihak penggugat. Transaksi sewa menyewa itu telah disepakati dengan harga 750 juta dalam surat perjanjian sewa menyewa yang tertanggal Selasa 24 Agustus 2021. Poin kedua, bahwa dalam surat perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran kepada pihak penggugat dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu A. Pihak tergugat membayarkan sebanyak 375 juta rupiah dari 50% harga yang sebenarnya. Kemudian B. Sisa pembayaran 375 juta, 50% dari keseluruhan harga yang telah disepakati, yakni 750 juta, dan akan dibayarkan pihak tergugat selambat-lambatnya Kamis 24 Februari tahun 2022. 3. Bahwa hingga saat ini pihak tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran yaitu sebanyak 375 juta rupiah, meskipun pihak penggugat telah berulang kali menegur, baik secara lisan maupun tertulis, bahwa akibat itikat tidak baik dari pihak tergugat menimbulkan kerugian material dan imaterial pada pihak penggugat. Hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas, menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara seksama isi gugatan penggugat, ternyata yang dijadikan sengketa adalah hutang piutang dari sewa menyewa ruko atau toko yang disepakati oleh keduanya dengan seharga 750 juta rupiah, namun jumlah yang baru dibayarkan baru sebesar 350 juta rupiah dan sisa pembayarannya belum dikembalikan oleh tergugat Silvi Purnamasari sampai dengan tanggal yang sudah disepakati. Menimbang bahwa menurut majelis hakim yang menjadi pokok perkara dalam gugatan penggugat adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu yang layak menurut undang-undang? Kemudian poin yang kedua, apakah tergugat memiliki surat kepemilikan atas ruko tersebut? Dan yang ketiga, apakah penggugat menggugat tergugat sudah tepat dan benar? Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dipertimbangkannya di bawah ini. Menimbang bahwa apakah gugatan penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang layak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang layak sebagai menimbang bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian menimbang bahwa penggugat dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan lain, Putri Regina Juliantika telah menerangkan bahwa benar saudari Silvi Purnamasari memiliki hutang sebesar 375 juta rupiah, sisa dari penyewaan ruko atau toko dari harga yang telah disepakati sebelumnya sebesar 750 juta rupiah. Dan Putri Regina Juliantika juga menyebutkan dan mengetahui dengan pasti bahwa saudari penggugat dalam hal ini Sophia Aprilia kesulitan dalam menghubungi Silvi Purnamasari saat hendak menagih hutang. Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan validasi bukti-bukti yang ada, serta telah mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi, kemudian menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang baik ada relevansinya untuk dipertimbangkan atau dikesampingkan, memperhatikan peraturan perundang-undangan nomor 40 tahun 1996, pasal 44 dan peraturan lain yang bersangkut paut. Amar putusan mengadili. Poin pertama, mengabulkan gugatan hukum pihak tergugat untuk membayar kepada pihak tergugat sebesar 375 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, menghukum pihak tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2022, oleh kami Majelis Hakim, Dr. Indra Santayuda SHM sebagai Ketua Majelis, Rahmadita Nurfadila SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Tri Ayu Wulandari SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Putusan diucapkan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Robi Firly SHMH sebagai panitera serta dihadiri kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat.
Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah saudari dapat menerima putusan Saya tersebut? terima, Yang Mulia. Lalu, bagaimana dengan saudari tergugat? Saya Apakah terima, Yang saudari Mulia. Baiklah, sidang perkara sengketa wan prestasi dengan nomor register 120-PDT-2022-PN Palembang pada hari ini tanggal 6 Mei 2022 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih pada hadirin yang sudah menghadiri sidang pada hari ini. Semoga kedua belah pihak dapat menemukan titik terangnya. Mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.